Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Nur Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama di sini ada narasi. PT Wood merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi hiasan atau dekorasi rumah yang berbahan dasar dari kayu. Berikut merupakan sistem informasi akuntansi produksi pada PT Wood. Bagian yang terlibat pada sistem tersebut, yang pertama ada bagian administrasi pada penjualan, lalu ada bagian produksi, bagian gudang, dan pelanggan. Proses yang pertama, pelanggan melakukan pesanan dengan memberikan data pesanan ke bagian administrasi. Lalu bagian administrasi menerima data pesanan dari pelanggan dan mendata ulang pesanan pelanggan untuk dimasukkan ke sistem. Setelah mendata ulang, bagian administrasi membuat daftar pesanan dan daftar tersebut dikirimkan ke bagian produksi. Bagian produksi menerima daftar pesanan tersebut dan memeriksa daftar pesanan tersebut. Setelah diperiksa, bagian produksi membuat daftar bahan produksi. Daftar bahan produksi selanjutnya dikirim ke bagian gudang. Bagian gudang menerima daftar bahan produksi dan memeriksa daftar tersebut. Setelah diperiksa, bagian produksi mengecek persediaan bahan baku di gudang. Jika bahan baku tersedia, maka akan dilakukan proses selanjutnya. Jika bahan baku tidak tersedia, daftar bahan produksi akan dikembalikan ke bagian produksi. Setelah mengecek persediaan bahan baku dan bahan baku tersedia, bagian gudang akan membuat daftar bahan baku dan menyiapkan bahan baku yang selanjutnya dikirim ke bagian produksi. Bagian produksi menerima bahan baku dan daftar bahan baku, kemudian lakukan pengecekan bahan baku dan daftar bahan baku sebelum diproduksi. Bahan baku yang telah dicek diproduksi menjadi barang jadi. Barang jadi yang telah selesai diolah diperiksa kembali sebelum pengemasan. Setelah diperiksa, barang jadi dikemas. Setelah dilakukan pengemasan, bagian produksi akan membuat daftar pesanan jadi. Bagian produksi mengirim data pesanan jadi dan barang jadi ke bagian administrasi. Bagian administrasi menerima daftar pesanan jadi dan barang jadi. Setelah itu, daftar pesanan jadi dan barang jadi diperiksa sebelum diberikan ke pelanggan. Setelah diperiksa, bagian administrasi membuat nota pembayaran untuk pelanggan. Nota pembayaran yang telah dibuat selanjutnya diberikan ke pelanggan beserta dengan barang pesanan atau barang jadi. Selanjutnya ada flow map produksi. Ini salah panahnya. Pelanggan memberikan data pesanan. Setelah itu, bagian administrasi menerima daftar pesanan pelanggan. Lalu mendata ulang pesanan pelanggan dan membuat daftar pesanan. Daftar pesanan dikirim ke bagian produksi. Setelah itu, memeriksa daftar pesanan, membuat daftar bahan produksi. Daftar bahan produksi dikirim ke bagian gudang. Bagian gudang menerima daftar bahan produksi, lalu memeriksa daftar bahan produksi. Bagian gudang mengecek bahan baku. Jika bahan baku tersedia, maka akan membuat daftar bahan baku dan menyiapkan bahan baku. Jika bahan baku tidak tersedia, daftar bahan produksi dikembalikan ke bagian produksi. Setelah membuat daftar bahan baku dan menyiapkan bahan baku, akan dikirim ke bagian produksi. Lalu menerima bahan baku dan daftar bahan baku. Setelah itu mengecek bahan baku dan daftar bahan baku, mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Setelah diolah, dilakukan pemeriksaan barang jadi. Setelah diperiksa, melakukan pengemasan. Lalu membuat pesanan jadi. Setelah itu, bagian produksi mengirim barang jadi dan daftar pesanan jadi. Lalu diterima oleh bagian administrasi. Lalu dilakukan pemeriksaan ulang barang jadi dan daftar pesanan jadi. Setelah itu membuat nota pembayaran. Dan terakhir memberikan barang pesanan dan nota pembayaran ke pelanggan. Selanjutnya ada diagram dekomposisi. Yang pertama ada membuat daftar pesanan. 1.1 pelanggan memberikan data pesanan. 1.2 bagian administrasi menerima pesanan pelanggan. 1.3 mendata pesanan pelanggan. 1.4 membuat daftar pesanan. Lalu yang kedua, membuat daftar bahan produksi. 2.1 bagian produksi menerima daftar pesanan. 2.2 menerima daftar pesanan. 2.3 membuat daftar bahan produksi.
Lalu yang ketiga ada membuat daftar bahan baku dan menyiapkan bahan baku. 3.1 bagian gudang menerima daftar bahan produksi. 3.2 memeriksa daftar bahan produksi. 3.3 bagian gudang mengecek bahan baku. 3.4 bahan baku tersedia. 3.5 membuat daftar bahan baku dan menyiapkan bahan baku. Hal yang keempat, membuat daftar pesanan jadi. 4.1 menerima daftar bahan baku dan bahan baku. 4.2 mengecek daftar bahan baku dan bahan baku. 4.3 mengolah bahan baku menjadi barang jadi. 4.4 melakukan pemeriksaan barang jadi. 4.5 melakukan pengemasan, dan terakhir membuat 4.6 membuat daftar pesanan jadi. Lalu kelima, memberikan barang pesanan dan nota pembayaran ke pelanggan. 5.1 bagian administrasi menerima daftar pesanan jadi dan barang jadi. 5.2 pemeriksaan ulang daftar pesanan jadi dan barang jadi. 5.3 membuat nota pembayaran. Maaf Pak, salah. 5.3 itu harusnya membuat nota pembayaran. Maaf, kurang teliti. 5.4 memberikan barang pesanan dan nota pembayaran ke pelanggan. Lalu ada DFD level 0. Dari pelanggan memberikan harusnya data pesanan ke sistem. Lalu sistem mengirimkan data pesanan ke bagian administrasi. Lalu bagian administrasi mengubah data pesanan menjadi daftar pesanan dan kirimkan ke sistem. Lalu sistem mengirimkan daftar pesanan ke bagian produksi. Bagian produksi mengolah daftar pesanan menjadi daftar bahan produksi dan dikirimkan ke sistem. Lalu daftar bahan produksi diterima oleh bagian gudang. Setelah itu, bagian gudang mengubah daftar bahan produksi menjadi daftar bahan baku dan status bahan baku. Daftar bahan baku dan status bahan baku dikirimkan ke sistem dan diterima oleh bagian produksi. Lalu diubah menjadi status barang jadi dan daftar pesanan. Status barang jadi dan daftar pesanan dikirimkan ke sistem, lalu sistem akan mengirimkan ke bagian administrasi. Setelah itu diubah menjadi nota pembayaran dan status barang jadi atau barang pesanan. Lalu nota pembayaran dan status barang jadi atau barang pesanan dikirimkan ke pelanggan. Selanjutnya, DFD level 1. Pertama ada pelanggan. Pelanggan mengirimkan data pesanan dan menghasilkan sebuah data pesanan. Lalu dikirimkan ke proses yang pertama, membuat daftar pesanan, di mana data pesanan dikirimkan ke bagian administrasi, dan administrasi mengubah data pesanan menjadi daftar pesanan dan menjadi sebuah data, lalu dikirimkan ke sistem. Setelah itu, dalam proses 2 membuat daftar bahan produksi, daftar pesanan yang telah diterima oleh sistem dikirimkan ke bagian produksi dan diubah menjadi daftar bahan produksi dan menghasilkan sebuah data yang dikirimkan ke sistem. Lalu sistem mengirimkan daftar bahan produksi ke proses 3, membuat daftar bahan baku dan menyiapkan bahan baku, di mana daftar bahan produksi dikirimkan ke bagian gudang, lalu menghasilkan sebuah data daftar bahan baku dan status bahan baku. Daftar bahan baku dan status bahan baku dikirimkan ke proses 4, di mana dari sistem dikirimkan ke status bahan baku dikirimkan ke bagian produksi menjadi status barang jadi dan menghasilkan sebuah data. Setelah itu daftar bahan baku dikirimkan ke bagian produksi dan menghasilkan daftar pesanan jadi. Daftar pesanan jadi dan status barang jadi dikirimkan ke proses 5. Dengan sistem mengirimkan daftar pesanan jadi dan status barang jadi ke bagian administrasi, lalu mengubahnya menjadi nota pembayaran dan status barang pesanan. Setelah itu, nota pembayaran dan status barang pesanan dikirimkan ke pelanggan.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kurang lengkap atau ada salah-salah dan banyak typo juga. Dan maaf juga ini ngerekamnya dari HP karena laptopnya bermasalah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.